Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Raden Mas Official, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah kisah lengkap Prabu Siliwangi, tokoh legendaris dalam sejarah dan mitologi tanah Sunda. Sebelum kita ke pokok bahasan, mohon like dan subscribe dulu ya, para sobat Raden Mas Official, agar channel ini bisa berkembang lagi. Kisah Prabu Siliwangi, Raja Agung Tanah Pasundan. Awal kehidupan, Prabu Siliwangi adalah gelar bagi Sri Baduga Maharaja, raja terbesar kerajaan Pajajaran yang memerintah sekitar abad ke-15 Masehi. Ia adalah putra dari Prabu Dewaniskala, Raja Kerajaan Galuh, dan ibunya adalah Dewi Ambetkasih dari Kerajaan Sunda. Nama kecilnya adalah Raden Pamanah Rasa. Dari kecil, Raden Pamanah Rasa sudah menunjukkan sifat bijak, cerdas, dan pemberani. Ia belajar ilmu pemerintahan, kesaktian, serta nilai-nilai luhur Sunda sejak muda. Setelah dewasa, ia menikahi Putri Subang Larang, seorang wanita Muslim dari Cirebon, yang kelak turut mempengaruhi arah sejarah Sunda. Menjadi Raja Pajajaran. Setelah menyatukan dua kerajaan besar, Kerajaan Galuh dan Sunda, Raden Pamanah Rasa naik tahta dan bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, memerintah dari ibu kota Pakuan Pajajaran, sekarang Bogor. Di bawah pemerintahannya, Pajajaran menjadi kerajaan makmur, damai, dan disegani. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang adil, mencintai rakyatnya, dan sangat menjaga alam dan tatanan adat Sunda wiwitan. Ia membangun parit dan irigasi, tempat pemujaan kabuyutan, balai musyawarah, Taman Sri Baduga sebagai simbol kemakmuran, kesaktian dan pengaruh. Prabu Siliwangi dikenal memiliki ilmu kanuragan dan kesaktian luar biasa. Ia juga diceritakan memiliki macan putih sebagai hewan peliharaan dan penjaga. Dalam mitos, ia bisa berubah wujud menjadi harimau atau memiliki pengikut gaib dari alam halus. Beberapa kesaktiannya dapat menghilang dan berpindah tempat seketika, menguasai ilmu perang dan bela diri, dapat berbicara dengan hewan, memiliki aura yang membuat musuh gentar, konflik dan perpecahan. Meski memerintah dengan bijak, kerajaan mengalami konflik akibat perbedaan agama. Istri pertama Prabu Siliwangi, Subang Larang, adalah Muslim dan anak-anak mereka seperti Raden Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang menjadi pengikut Islam. Namun, setelah kematian Subang Larang, Prabu Siliwangi menikah lagi dan anak-anak dari istri kedua, beragama Hindu, menolak Islam. Akhirnya, anak-anak Subang Larang meninggalkan istana dan mendirikan Cirebon sebagai pusat penyebaran Islam di tanah Sunda. Akhir kehidupan, menghilang jadi harimau. Menurut legenda, saat Islam semakin berkembang dan Pajajaran mulai runtuh, Prabu Siliwangi tidak ingin berperang dengan keturunannya sendiri. Ia lalu mengundurkan diri ke hutan, melakukan tapa, dan menghilang secara misterius. Konon, ia moksa, lenyap bersama raga, dan menjelma sebagai harimau putih. Harimau putih kini menjadi simbol sakral Sunda, dipercaya sebagai wujud Prabu Siliwangi yang masih menjaga tanah Pasundan dari alam gaib. Warisan Prabu Siliwangi, dicintai sebagai Raja Besar Sunda, lambang persatuan, kebijaksanaan, dan kekuatan spiritual. Kisahnya diwariskan turun-temurun dalam pantun Sunda, cerita rakyat, dan budaya silat. Dihormati sebagai tokoh spiritual oleh berbagai aliran kepercayaan. Lokasi-lokasi bersejarah terkait: Pakuan Pajajaran, Bogor, bekas ibu kota; Gunung Salak dan Gunung Halimun, tempat moksa; Taman Sri Baduga Purwakarta, taman peninggalan; Keraton Cirebon, jejak keturunannya; Sumur Tujuh Cibulan, Kuningan, dipercaya tempat pemandian Prabu Siliwangi. Pertemuan pertama dengan Maung Bodas. Dikisahkan, suatu malam saat bertapa di hutan Gunung Halimun, Prabu Siliwangi mendapatkan wangsit bahwa dirinya akan bertemu dengan penjaga alam berbentuk seekor harimau putih.
Tak lama kemudian, dari balik kabut muncul seekor harimau besar bermata biru terang, berbulu putih bersih, Maung Bodas, makhluk gaib penjaga rimba. Maung Bodas menunduk di hadapan Sang Prabu, mengakui dirinya sebagai pengawal spiritual Prabu Siliwangi. "Du Gusti Prabu, kaulah te utusan alam, abdi nu baris ngajaga paduka Salamina. Hamba adalah utusan alam, penjaga paduka selama-lamanya." Maung Bodas menjadi pengawal gaib. Sejak hari itu, Maung Bodas selalu menyertai Prabu Siliwangi. Saat Prabu bertapa di pegunungan, saat berjalan menyendiri ke pelosok kerajaan, saat memimpin pasukan dalam perang, bahkan saat ia mengasingkan diri menjelang akhir hayat, rakyat Pajajaran percaya, jika Prabu sedang dalam bahaya atau marah, Maung Bodas akan muncul dan mengaum keras, membuat lawan gemetar dan lari ketakutan. Akhir kisah, menyatu dalam alam. Ketika Islam mulai menyebar dan kekuasaan Pajajaran mulai memudar, Prabu Siliwangi tidak ingin bertempur dengan darah dagingnya yang telah memeluk Islam. Ia pun mengundurkan diri ke rimba Gunung Salak dan melakukan tapa. Pada suatu malam, Prabu Siliwangi moksa, lenyap bersama raga ke alam gaib, diiringi oleh auman Maung Bodas. Penduduk sekitar bersaksi bahwa malam itu terdengar auman harimau putih menggema ke seluruh lembah. Angin berhembus kencang, kabut tebal menyelimuti hutan. Sejak saat itu, Prabu Siliwangi diyakini bersemayam di alam gaib bersama Maung Bodas, menjaga tatanan alam dan spiritual Sunda. Makna simbolik Maung Bodas. Dalam kepercayaan Sunda dan budaya silat, Maung Bodas adalah simbol kesucian, kekuatan, dan penjaga alam. Prabu Siliwangi melambangkan kebijaksanaan, moksa, dan keselarasan dengan alam. Banyak pendekar Sunda bertapa untuk mendapatkan restu gaib dari Prabu Siliwangi dan Maung Bodas. Tempat-tempat yang dikeramatkan: Gunung Salak dan Gunung Halimun, tempat moksa. Hutan Sancang, Garut, dipercaya sebagai wilayah keramat Maung Bodas. Sumur Tujuh Cibulan, Kuningan, sering muncul penampakan Maung Putih. Situ Lengkong Panjalu, tempat legenda spiritual Pajajaran. Gunung Salak dan Gunung Halimun, tempat moksa Prabu Siliwangi. 1. Gunung Salak. Terletak di antara Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Gunung Salak adalah gunung berapi yang penuh misteri dan aura gaib. Nama Salak sendiri dipercaya berasal dari kata Salaka, artinya perak dalam bahasa Sanskerta, melambangkan kemuliaan dan kekuatan spiritual. Dalam legenda, Prabu Siliwangi bersama pengikut setianya naik ke puncak Gunung Salak untuk bertapa, mengasingkan diri dari dunia fana setelah Pajajaran mulai ditinggalkan dan Islam berkembang di tanah Sunda. Menurut kepercayaan, beliau tidak meninggal secara jasmani, melainkan moksa, raib beserta raga ke alam gaib. 2. Gunung Halimun. Gunung Halimun berada di barat daya Gunung Salak, dan kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tempat ini sangat lebat, berkabut, dan dijuluki sebagai negeri kabut karena sering tertutup kabut putih tebal, tempat yang cocok untuk bertapa dan menyatu dengan alam. Disinilah dipercaya Maung Bodas muncul untuk terakhir kalinya, sebelum ikut menghilang bersama Sang Prabu. Fenomena spiritual. Di kalangan para peziarah, pendekar silat, dan spiritualis Sunda, Gunung Salak dan Halimun dianggap sebagai gerbang alam gaib. Banyak orang mengaku pernah melihat penampakan Maung Bodas, atau mendengar auman gaib di tengah malam. Ada yang merasakan kehadiran energi kuat saat bertapa atau bermeditasi di sana. Tradisi tapa brata dan ziarah. Banyak orang datang untuk bertapa, meditasi, atau ngalakon laku spiritual di lereng Gunung Salak dan Halimun. Biasanya mereka ingin mendekatkan diri pada semangat Prabu Siliwangi, mencari ketenangan batin, atau memohon tuntunan gaib. Penampakan Maung Bodas. Menurut kisah turun-temurun, Maung Bodas sering terlihat berjalan diam di antara kabut.
Jika seseorang datang dengan niat baik, Maung Bodas akan melindungi. Jika niat buruk, ia akan membuat orang tersesat atau jatuh sakit. Kesimpulan, Gunung Salak dan Gunung Halimun bukan hanya tempat geografis, tapi juga simbol spiritual yang sangat penting bagi masyarakat Sunda. Di sanalah Prabu Siliwangi diyakini moksa, menandai berakhirnya era Pajajaran dan dimulainya zaman baru di tanah Pasundan. Demikianlah Sobat Raden Mas Official kisah legenda Prabu Siliwangi. Sebelum kita berpisah jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lagi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.